Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umat yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi bagi kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Umar ibn Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana yufsiduhu akthara mimma yuslihuh. Barang siapa, ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, beramal tanpa ilmu, kana yufsiduhu aktsar mimma yuslihu, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Kalau ada seseorang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Salat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang melakukannya tanpa ilmu, melakukan salat subuh 4 rakaat. Apakah sah? Maka salat subuhnya tidak sah. Itu kalau tidak didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan sah ibadah kita, muamalah kita semuanya, bahkan munakahatnya pun tidak akan sah tanpa didasari dengan ilmu. Munakahat, hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kalau tidak didasari dengan ilmu tidak sah. Muamalah, jual beli, transaksi, kalau tidak didasari dengan ilmu tidak sah. Jadi syaratnya yang pertama harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, harus ikhlas. Setiap ibadah yang kita lakukan tanpa ikhlas, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melakukan ibadah itu tujuannya pamer, ingin memperlihatkannya kepada orang supaya orang-orang itu memuji kepada kita, maka di akhirat nanti bukan pahala yang kita dapati. Itu yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah. Sebagaimana kita beramal tanpa ilmu tidak diperbolehkan, begitu juga kita berfatwa tanpa ilmu itu tidak diperbolehkan. Bahkan bisa membahayakan orang nantinya, berdampak buruk. Ya, pernah para sahabat Rasulullah SAW melakukan perjalanan, kemudian di antara mereka ada yang terjatuh, jatuh, kemudian kepalanya itu terluka. Kemudian dia tidur, ya, karena lukanya terus mengalir. Akhirnya beliau tidur. Ternyata di dalam tidurnya itu mimpi basah, ihtilam, keluar mani. Ketika dia bangun, tanya kepada teman-teman, apakah saya ini mendapatkan keringanan untuk saya ini tayamum, tidak mandi, karena ihtilam itu kan wajib mandi. Beliau tanya kepada salah satu sahabatnya, apakah boleh saya ini tayamum saja tanpa saya harus melakukan mandi? Maka ternyata orang yang dia tanya itu salah sasaran, artinya nggak tepat. Bukan orang alim yang ditanya, tapi orang nggak ngerti. Maka orang ini mengatakan apa? Oh, tidak bisa. Kamu tidak bisa mendapatkan keringanan, tetap kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi. Ya, ketika dia mandi, air itu masuk ke dalam lukanya. Kepalanya itu bocor, ya, masuk ke dalam lukanya itu. Kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia karena fatwa orang yang nggak ngerti ini. Akhirnya peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ada salah satu orang cerita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah marah. Beliau mengatakan apa? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Mestinya bertanya. Kalau dia tidak tahu, ketika orang ditanya ini dia enggak tahu, mestinya dia nanya juga kepada orang yang ngerti. Ya. Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obatnya orang enggak tahu itu tanya. Kemudian Rasulullah mengajarkan seharusnya dia itu tadi cukup dengan tayamum. Kemudian dia menutup lukanya dengan perban, dan perbannya itu diusap dengan air. Dia jadi menggabung tayamum dan wudu. Ya, sebagaimana kalau di kitab fikih itu kalau ada lukanya diperban, nanti dia mengusap perbannya. Diharuskan mengusap perbannya dengan air. Jadi dia wudu dan tayamum, digabung itu wudu dan tayamum. Jadi sebenarnya simpel kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena orang ini berani berfatwa tanpa ilmu, akhirnya bisa membahayakan orang. Bayangkan meninggal dunia itu. Rasulullah marah saat itu sampai mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka, artinya memerangi kebodohan. Rasulullah tidak mau, ya, di saat itu ada kebodohan, ya, harus diperangi. Itu kalau orang berfatwa tanpa ilmu, ini bisa membahayakan. Kita beramal tanpa ilmu tidak diperbolehkan. Begitu juga berfatwa tanpa ilmu.
Ya, bahkan termasuk dosa besar orang yang berfatwa tanpa ilmu. Nah, kemudian di sini dikatakan, "Lau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadah malaikatis samawat bighairi ilmin kana minal khasirin." Kalau ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya seperti ibadahnya para malaikat. Ya, malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud, sujud terus. Dalam keadaan rukuk, rukuk terus. Ibadahnya stabil, istiqomah. Seandainya ada seorang ibadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat, tapi ketika dia beribadah tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, kana minal khasirin, maka orang itu tergolong orang-orang yang rugi. Al ilmu bila amal junun, wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu adalah seperti orang gila. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, seperti orang gila. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu tidak bisa. Jadi harus ilmu dan amal, dua-duanya harus sejalan. Ya, seperti kedua sayap ya. Burung tidak akan bisa terbang tanpa dua sayap. Kalau satu sayap aja nggak akan bisa. Begitu juga ilmu dan amal. Punya ilmu harus diamalkan. Kalau ada orang punya ilmu tidak diamalkan, ya bahaya nantinya. Nanti orang yang paling duluan disiksa itu, ya sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah, orang alim dulu. Ketika dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, kata Sahih Zubat. Disiksa sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa amal tidak mungkin terjadi. Amal tanpa ilmu juga tidak bisa. Harus dua-duanya ada. Ya, seperti kedua sayap burung, ya burung tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Kalau hanya ada satu sayap dia nggak akan bisa terbang. Begitulah ilmu dan amal. Kemudian di sini ada satu cerita, an rajulin min ahli al-Maghrib annahu kana katsir al-ijtihad fil ibadah. Ada orang dari Maroko, Maghrib. Dia itu banyak ibadah, sungguh-sungguh kalau ibadah. Dan dia membeli seekor keledai betina. Tapi keledai betina ini tidak digunakan untuk mengangkut barang atau apa, hanya disimpan saja. Orang-orang tanya, ya dia ini menyendiri gitu. Kenapa sih kamu ini menyendiri tapi juga memelihara seekor keledai? Tapi keledai ini tidak pernah kamu gunakan untuk angkut barang, karena biasanya keledai itu bisa digunakan untuk angkut barang ke sana ke sini. Ini sama sekali nggak digunakan. Orang-orang masyarakat itu tanya, kenapa sih nggak kamu gunakan ini untuk kamu manfaatkan ini untuk mengangkut barang ke sana ke sini? Dia mengatakan apa, ini tidak saya gunakan sama sekali. Saya ibadah aja di tempat itu. Tapi kalau suatu saat syahwat saya bergejolak, saya pakai itu keledai. Ketika dia syahwatnya naik, bergejolak, bangkit, keledai itu ditunggangi, dipakai, digunakan, disetubuhi. Ini tidak mengetahui akan haramnya bersetubuh dengan binatang padahal dia ahli ibadah, istiqomah ibadahnya. Tapi lihat, ketika dia ibadah tanpa ilmu, ya maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya nggak boleh ya orang bersetubuh dengan binatang ternak, itu nggak boleh. Dalam kitab fikih disebutkan ditakzir, ya, dihukum takzir. Takzir itu hukumannya diputuskan oleh pemimpin di bawah had, jadi nggak boleh lebih dari had. Minimal had itu orang minum khamr itu 40 kali dicambuk,
Itu harus minimal itu. Kalau mau pakai cambukan, jadi nggak sampai 40, mungkin 30 atau 39 di bawah itu kalau mau pakai cambukan. Atau hukuman-hukuman yang lain, ya mungkin di penjara atau lainnya. Yang penting dia dihukum. Ya, jadi nggak boleh kalau kita lihat atau pernah dengar, jangan-jangan di berita ya. Udah pernah masuk berita itu ada orang nikah dengan apa? Kambing kalau nggak salah itu ya. Nah, itulah ya, melakukan sesuatu tanpa ilmu nggak boleh. Ketika orang ini diberitahu, oh itu nggak boleh hukumnya, akhirnya dia nangis ya. Dia nangis ya karena kebodohannya. Nah. Karena ba'dhum la yamsah ra'sahu, di sini sebutkan nih ada peristiwa-peristiwa orang yang beramal tanpa ilmu. Karena ba'dhum la yamsah ra'sahu 'inda al-wudu' muddata 60 sanah. Di antara mereka ada orang ketika wudu tidak pernah mengusap kepalanya, dan itu dia lakukan selama 60 tahun. Setiap dia wudu tidak pernah mengusap kepala. Kenapa? Karena dia mengira mengusap kepala itu sunnah, padahal mengusap kepala hukumnya wajib. Maka ketika diajarkan oleh ini, kamu salah itu. Ya, kamu salah ibadah seperti itu, wudu kamu itu salah. Tidak sah wudunya kamu. Maka dia harus mengulangi sholat selama 60 tahun dengan wudu yang tidak sah. Mengusap kepala kan wajib, termasuk rukunnya wudu. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu kan rukun-rukunnya wudu. Jadi situ ceritakan ada orang wudu selama 60 tahun sama sekali tidak pernah mengusap kepala. Dia kira itu adalah sunnah. Inilah kebodohan yang telah terjadi. Bayangkan 60 tahun ibadahnya tidak sah, sia-sia ibadahnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika beliau memasuki kota besar, beliau bersama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan ketika beliau ada di kota besar tadi itu, ada di majelis-majelis, ternyata informasi yang beliau dapati dari masyarakat, banyak orang di situ ya akad nikahnya tidak sah. Ada sekitar 300 akad nikah tidak sah. Jadi beliau dilaporkan oleh masyarakatnya gimana fulan nikah begini, fulan nikah begini. Ternyata semuanya 300 akad nikah nggak sah semuanya. Akhirnya apa? Semua dipanggil lagi. Ya, semua dipanggil lagi, disahkan lagi, diakadkan lagi dengan akad yang sah. 300 orang, bayangkan. Ya. Di zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu semua kenapa? Karena kebodohan. Ya, terus gimana tuh? Ketika akadnya tidak sah, kemudian gimana hukum bersetubuhnya? Itu repot lagi. Ya. Terus mengharap mau dapat anak soleh lagi, gimana? Akadnya aja tidak sah, mau berharap mendapatkan keturunan yang soleh, tidak bisa. Akadnya aja orang tua tidak sah, gimana itu? Nah, kemudian di sini juga ada satu cerita. Ada seseorang yang masuk satu desa. Orang-orang mengira dia ini ulama. Ini orang masuk desa, masyarakat mengira ini ustadz, ini alim, ini kiai, ini ulama. Akhirnya apa? Dimintakan tolong untuk memandikan mayat di situ. Sedangkan dia nggak tahu gimana cara memandikan mayat. Ya sudah, dimandikan dengan caranya dia, dengan kebodohannya dia ini. Dimandikan, ya nggak tahu dimandikannya di sungai ternyata.
Akhirnya jasadnya itu ya terbawa arus sudah. Hilang jasadnya. Orang-orang ini nunggu, masyarakat mana ini kok tidak selesai-selesai mandikan ini, urus jenazah kok tidak mari-mari. Akhirnya apa? Orang-orang maksa sudah dibukain pintunya ini, orang mandikan apa? Mandikan atau diapakan mayat ini, jangan-jangan ada. Jadi dicurigai sudah. Akhirnya apa? Begitu dibuka pintu, ini orang ya dia gelisah ya, apa panik ya. Tapi dia punya cara juga tuh. Dia bilang apa? Mayatnya kalian ini wali Allah. Mayatnya kalian wali Allah, sudah diambil malaikat katanya. Dibawa malaikat sudah, nggak usah bingung. Padahal nyebur ke sungai, ke bawah arus. Itulah. Tapi orang ini bodohnya cuma dia masih pakai siasat ini ya. Masih pakai apa? Taktik ya supaya orang-orang tidak marah sama dia. Itu kayaknya perlunya kita belajar ilmu di sini. Kemudian di sini disebutkan fadlu talabil ilm. Di sini disebutkan keutamaan mencari ilmu. An Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Ya, disebutkan, diceritakan riwayat ini dari Abi Waqid al-Laythi bahwa Rasulullah itu ketika duduk di dalam majelis dan orang-orang berada di majelisnya Rasulullah saat itu di masjid. Nah, kemudian saat itu ada orang datang 3 orang. Ada orang datang 3 orang. Yang 2 ya, masuk, tapi yang 1 pulang. Yang 2 ini masuk, yang 1 kembali. Kemudian yang 2 ini ya berdiri, kemudian mencari tempat yang kosong. Mencari tempat yang kosong. Yang 2 ini mencari tempat yang kosong, kemudian mereka duduk di situ. Fa ma ahaduhuma fara furjatan fil halaqa fajalasu. Wa amal akhar. Jadi yang 1 duduk di depan, yang 1 lagi duduk di belakang. Kan ada 3 orang datang. Yang 1 pulang, yang 2 orang ini nyari tempat duduk. Ada yang duduk di depan, kemudian ada 1 yang duduk di belakang, mungkin karena malu atau apa, nanti disebutkan di ujungnya. Akhirnya setelah selesai daripada majelis, bubar majelisnya Rasulullah SAW, kajian bersama Rasul bubar selesai, Rasul mengatakan kepada para hadirin yang masih ada saat itu, apakah kalian mau aku berikan kabar kepada kalian tentang 3 orang tadi itu? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, adapun yang pertama, yang dia itu masuk sampai duduk di depan, itu dia datang, ya dia datang karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyambut dia. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan dia. Adapun yang duduknya di belakang karena malu mungkin. Ya, di situ ya Rasulullah mengatakan, wa amal akhar fastahya min Allah fastahyallahu minhu. Yang duduk di belakang itu dia malu, Allah juga malu sama dia. Dan adapun yang kembali, kata Rasulullah, itu yang kembali dia menolak daripada Allah, Allah pun menolak kepada dia. Jadi yang pulang ya gak jadi hadir majelis, kata Rasulullah SAW, itu yang menolak kepada Allah, Allah pun menolak kepada dia. Yang duduk di belakang itu malu katanya, Allah malu kepada dia. Tapi yang duduk di depan ini, dialah yang
datang karena Allah betul-betul, maka Allah juga menyambut dia. Allah juga melindungi dia. Nah, di situ ada 3 orang yang berbeda-beda ketika mendatangi majelis. Yang satu menolak sama sekali, akhirnya Allah juga menolak kepada dia. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini juga ada hadisnya, di kejadian ini juga ada hadisnya. Marhaban bil ghail adran bis salati marhaban wa ahla adzan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لي في أولادي فتوب رزقهم ولا تضرهم وبهم طاعتك وارزقني برهم. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kebodohan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.